Shalom, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Kali ini dalam program Living for Christ Indonesia, kami akan mengangkat kisah para hamba Tuhan. Bagaimana mereka melayani Tuhan dengan penuh perjuangan, visi dan misi mereka di dalam pelayanan. Puji nama Tuhan, tim Living for Christ Indonesia sedang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Dan kita sudah bergabung bersama dengan kita hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Pendeta Sutrisno dari Gereja Bethel Tabernakel, Dusun Cikuya, Desa Kamulian, Kecamatan Bantarsari, Cilacap. Halo, shalom Pak Pendeta. Halo. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Luar Baik. biasa. Ya. Pendeta Sutrisno ya? Betul. Iya. Bukan Tri Sutrisno ya? Wah, Kalau luar biasa. Trisno wakil presiden. Iya, wakil presiden ya. Kalau ini wakil Allah. Oh, amin. Amin, haleluya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Pendeta Sutrisno, luar biasa. Iya. Kabarnya luar biasa ya Pak ya. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta, boleh ya Pak ya? Kita mau dengarkan kesaksiannya, perjuangannya, visi dan misinya dalam pelayanan. Boleh. Pak Pendeta Sutrisno, boleh Pak diceritakan ke rekan-rekan Living for Christ bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak Pendeta untuk terjun di dalam pelayanan. Baik. Oke. Baik. Selalu bersyukur pada kesempatan saat ini saya ingin bersaksi atau membagikan tentang kesaksian di mana mengapa sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. Dimulai dari mana ya kira-kira? Gini, jadi sebetulnya untuk menjadi seorang pendeta itu bukan cita-cita saya sebetulnya, bahkan mimpi pun tidak. Apalagi untuk menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, karena saya sudah memiliki cita-cita yang menurut saya itu lebih mapan daripada seorang hamba Tuhan atau pendeta. Karena saya pikir waktu itu kalau jadi pendeta itu makan apa ya. Tetapi Tuhan ternyata berencana lain terhadap diri saya yang tadinya saya tidak suka sama sekali dengan menjadi seorang pendeta. Saya lahir memang dari keluarga Kristen, ya, dari keluarga Kristen, orang tua Kristen, bukan pendeta, hanya seorang guru sekolah dasar pada waktu itu. Dan memang secara rohani waktu itu saya tidak pernah yang namanya pergi untuk ibadah ke gereja. Hanya waktu itu sempat sekolah minggu waktu masih SD kelas 5. Itu pun juga baru sekali. Dan selanjutnya tidak pernah sama sekali. Dan waktu di sekolah menengah pertama di situ saya mengikuti ibadah itu hanya 2 kali. Waktu Paskah dan waktu Natal. Itu saja yang biasa saya hadiri. Namun ketika saya menginjak SMA pada waktu itu saya punya tetangga, dia seorang aktivis gereja. Dan seringkali ketika saya bertemu dengan orang ini, ibu ini ya, ibu yang sudah berumur lah sekitar 60 tahunan. Beliau itu selalu ketika ketemu dengan saya itu mengajak saya, "Tris, ayo ikut persekutuan." Karena kebetulan waktu itu tempatnya dipakai untuk persekutuan. Saya jawabnya enteng, "Iya Tante, nanti kalau saya sempat." Gitu saja. Dan tiap ketemu pasti berkata seperti itu. Dia ngajak saya ibadah, tapi ya jawaban saya sama. "Iya Tante, nanti kalau saya tetap sempat." Begitu. Dan ternyata ketika saya sudah terpanggil, mungkin terpanggil atau ya memang itu timbul ada kerinduan di dalam diri saya, itu ternyata dia bukan hanya mengundang saya untuk ibadah, tetapi dia juga ternyata tiap hari itu katanya mendoakan saya sampai kemudian suatu saat ketika saya selesai SMA pada waktu itu,
dan saya ditawari pekerjaan oleh tante ini, dan kemudian saya terima. Dan bersyukurnya pada waktu itu yang punya usaha itu adalah orang Kristen, orang yang aktivis gereja juga. Dan sebelum memulai usahanya itu mereka mengadakan ibadah singkat persekutuan. Jadi berdoa, membaca Alkitab, renungan, dan kemudian baru membuka usahanya itu. Nah dari situ kemudian di dalam pikiran saya berkata, iya ini orang Kristen, bisa seperti itu. Kenapa saya tidak? Saya orang Kristen sejak lahir, tetapi kok saya tidak seperti yang saya lihat teman saya yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah di situ kemudian timbul sebuah kerinduan untuk bisa menyampaikan renungan firman Tuhan seperti yang teman saya lakukan itu. Nah kemudian oleh orang yang tadi mendoakan saya dikenalkan kepada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Nah di situ kemudian saya berbakti di situ, beribadah di situ. Dan suatu ketika ada kunjungan dari mahasiswa-mahasiswi sekolah Alkitab. Nah di situ kemudian ketika saya melihat, saya nyeletuk dalam hati saya, wah saya juga pingin seperti itu. Tapi itu saya katakan tuh dengan tidak serius sebetulnya. Ya, saya pingin seperti itu. Nah lama-lama setelah itu kok ada sebuah kerinduan, kepingin sekolah Alkitab, kepingin sekolah Alkitab. Ya. Padahal waktu itu saya baru dibaptis tahun berapa, tahun 92 kalau tidak salah, 92. Dan saya punya kerinduan untuk masuk di sekolah Alkitab tersebut. Tetapi saya berusaha untuk lari dari keinginan untuk sekolah Alkitab. Saya tidak mau sekolah Alkitab. Saya ingin kuliah yang lain. Saya ingin jadi yang lain, tidak seperti itu. Sampai saya lari, kemudian saya kerja sana, kerja sini. Tetapi ya itu tidak kerasan. Jadi ada keinginan terus, ayo kamu mesti harus sekolah Alkitab itu. Akhirnya 1,5 tahun mungkin pergumulan seperti itu, Mbak ya. Dan akhirnya saya menyerah dan saya memutuskan diri untuk masuki pendidikan teologi pada waktu itu, dan direkomendasi oleh gembala sidang saya waktu itu, walaupun saya ini masih baru loh. Masih baru ya 1 tahun mungkin baru dibaptis ya. Dan puji Tuhan memang awal-awal memang nggak mudah sih. 3 bulan pertama itu memang nggak betah, pingin pulang saja rasanya. Saya nggak mau jadi pendeta, saya nggak mau, pokoknya berontak seperti itu. Tapi puji Tuhan ada teman-teman yang menguatkan sehingga akhirnya selesai. Dan puji Tuhan setelah selesai saya pun mendapat tempat untuk pelayanan, dan memang tidak begitu lama saya itu mendapatkan tempat pelayanan ya, yang sekarang saya tempati itu sampai sekarang ya, di Dusun Cikuya itu. Tapi memang awal-awal pelayanan saya di situ juga tidak mudah. Ya, setelah saya menikah pada waktu itu dan saya dengan istri, saya pindah ke tempat itu tahun sekitar Februari 2001. Saya mulai pelayanan di situ. Dan di awal ini dengan berapa jemaat? Waktu itu sih karena ini saya melanjutkan dari ada gereja dulu ada, cuma gereja ini sudah nggak dipakai lagi, jadi jemaat itu pencar kemana-mana, dan saya layani pada waktu itu ada 8 jiwa kalau tidak salah, 8 jiwa. Dewasa, anak-anak 4 kalau tidak salah, sekolah minggu waktu Jadi itu. Pak Sutrisno melanjutkan Cuma tempatnya beda. Tempatnya itu masih di rumah jemaat waktu itu. Ya masih di rumah jemaat. Dan dari 2001. Iya 2001. 2001. Pasti banyak tantangan yang dialami ya. Iya 2001. Nah kemudian ya
begitu lama sih, terus kita dapat tempat gitu, ada tanah, ada rumah untuk kami pakai untuk kebaktian. Jadi sudah tidak pakai rumah jemaat lagi pada waktu itu, ya sekitar ya 2001 itu 2001. Tapi 10 bulan kemudian, ya waktu itu kan banyak sekali keonaran itu, dan waktu itu saya baru mendengar dari televisi, tetapi pada waktu itu saya mengalami sendiri, Mbak. Saya mengalami sendiri. 29 Desember 2001 itu tempat yang kami pakai itu di resolusi, dirobohkan oleh massa. Ya bukan dari massa dari situ sih, dari orang lain itulah. Dari situ. Nah, tapi puji Tuhan, memang kalau bukan karena pertolongan Tuhan, ya mungkin saya sudah nggak ada. Tuhan menyatakan mujizatnya ya. Iya, puji Tuhan, waktu itu pas ada kejadian, itu 15 menit sebelum kejadian, saya itu baru pergi dengan beberapa jemaat mengunjungi Natal di Majenang. Waktu itu Bapak sudah berkeluarga atau? Sudah berkeluarga, punya anak 1 umur 6 bulan waktu itu. Wow. Umur 6 bulan. Dan rumah yang kami pakai itu dirobohkan, hancur, nyampur rata dengan tanah. Nah, puji Tuhan, saya, istri dengan anak waktu itu memang diungsikan, jadi tidak mengalami apa-apa. Sampai saat ini puji Tuhan bisa melayani. Ya, dan kemudian memang setelah kejadian itu, kemudian tempat yang kami pakai itu nggak dipakai lagi. Terus kami pindah. Kemudian 5 tahun berikutnya diteror pakai surat kaleng waktu itu. Dan ternyata juga ya puji Tuhan lah, tidak terjadi apa-apa, hanya sekedar teror. Tapi ya saya sempat lapor ke polisi waktu itu memang, dan tetap bisa berjalan tahun 2005 dan kemudian 2008 puji Tuhan kami sudah ada tempat yang tetap yang permanen, itu 2008 ya. 2008. Okay. Kita sudah mendapatkan dari itu. Wow, luar biasa. Dari tahun 2001 mengalami tantangan, dan pada tahun 2008 sudah mendapatkan tempat yang tetap, luar biasa, sampai sekarang bisa exit bisa excited sampai sekarang ini melayani Tuhan, luar biasa. Nah, apa yang menjadi visi dan misi Bapak Pendeta Sutrisno dalam pelayanan? Ya, untuk misi saya itu mengajarkan kepada jemaat agar mereka itu bisa menjadi jemaat yang misioner, yang bisa untuk membawa orang-orang lain, saudara, tetangga, untuk datang kepada Tuhan untuk beribadah. Ya, walaupun mungkin mereka tidak beribadah di tempat saya, tetapi yang saya tanamkan kepada jemaat itu agar mereka menjadi jemaat yang mau untuk sama-sama memberitakan Injil kepada semua orang. Dan puji Tuhan, kalau Tuhan memang semakin hari semakin menambahi jiwa-jiwa baru. Dan puji Tuhan, minggu kemarin ada dua jiwa baru yang datang yang untuk beribadah. Itu yang pertama kali itu, Pak. Jadi bisa mereka itu ya karena dari saudara-saudara mereka yang memang membawa untuk datang kepada Tuhan, beribadah. Dan untuk visi saya itu ya agar apa yang saya lakukan itu nantinya bisa berkenan kepada Tuhan, supaya tidak seperti yang dikatakan Alkitab, kamu berseru Tuhan, Tuhan, bermujizat demi namaku, tapi ditolak. Saya menjadi visinya agar apa yang saya kerjakan di dunia ini memang Tuhan berkenan. Amin. Itu aja. Puji Tuhan. Yang terakhir, Pak. Ya. Apa yang menjadi kerinduan Pak Pendeta Sutrisno di dalam pelayanan? Boleh disampaikan ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Ya, kerinduan saya di dalam melayani adalah agar banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan dan mereka boleh diselamatkan, dan saya serta keluarga itu bisa menjadi berkat, khususnya di lingkungan di mana
kami berada, agar lingkungan di mana kami berada yang notabene itu non Kristen, mereka itu bisa datang kepada Tuhan melalui kesaksian baik saya dan keluarga maupun juga jemaat yang saya layani. Amin. Puji Tuhan, kerinduan yang begitu luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Sutrisno untuk kesaksiannya yang begitu luar biasa pada saat ini. Dan kita percaya bahwa kita sudah dikuatkan dengan kesaksian Bapak Pendeta Sutrisno yang tetap semangat, berjuang, maju terus dalam Tuhan ya Pak ya. Amin. Puji Tuhan. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa dari Bapak Pendeta Sutrisno. Bagaimana perjuangannya, visi dan misinya di dalam ladang Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagi rekan-rekan yang rindu untuk membantu atau mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera dalam program Living for Christ Indonesia. Firman Tuhan berkata, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita percaya kita diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, memberi untuk hamba-hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.